Untuk dimuliakan, untuk segala-galanya. Silakan duduk semuanya. Thank you. Ya, silakan duduk semuanya. Boleh silakan duduk semuanya juga untuk ya. Shalom. Shalom. Aku kalau nggak semangat, aku pulang langsung. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Ya, ini yang ketiga kali saya ya. Tadi pagi berangkat dari Bandung, bangun jam 4, berhubung wanita, pakai make up dulu dong, betul ya. Udah gitu berangkat tadi jam setengah 6, sampai sini jam 10, langsung nyambung, habis itu langsung jam 1, sekarang jam 4 lagi, ya. Tapi tetap semangat, ya. Gak berkurang, di bedak juga gak luntur, betul? Ya. Anak Tuhan Yesus itu mesti tetap semangat. Oke, tadi pagi saya menyampaikan, udah kenalan dulu belum? Belum kenalan kali ya, oke. Nama saya Bu Indri Partidi Arya, saya sudah menikah, anaknya 4, suaminya 1, cukup ya? Oke. Tadi pagi saya menyampaikan yang pertama, itu bicara tentang apa ya? Tadi yang pertama, tentang sahabat. Ikut Tuhan gak cukup hanya jadi orang Kristen tapi harus jadi sahabat. Bukti, bonus dari sahabat itu banyak sekali. Pertama diluputkan Tuhan, kedua itu Tuhan kasih tahu rencana Tuhan, dan yang ketiga kita bisa nego dengan Tuhan. Dan untuk jadi sahabat Tuhan itu bukan karena engkau orang kaya, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau pendeta, bukan karena engkau orang hebat-hebat saja. Tapi ada bukti orang sahabat, tadi pagi saya sampaikan ada 5 orang. Nanti boleh ambil CD-nya kalau memang di sini ada direkam supaya makin kita mengerti tentang sahabat. Yang kedua saya sampaikan tadi tentang Bahtera Nuh. Itu bicara tentang 3 hal. Pertama, ada bagian Tuhan dalam hidup kita, ada bagian kita untuk melakukan untuk Tuhan, dan ada bagian iblis ternyata untuk membocorkan bahtera. Tadi sudah saya sampaikan juga. Yang ketiga ini berbicara tentang hal yang mungkin agak berbeda. Kita buka Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kalau saya ngomong kecepatan, angkat tangan. Semua angkat tangan, bertambah-tambah. Yang salah pasti kalian bukan aku, betul? Oke. Ini udah baterai tinggal 10%. Jadi harusnya semua mesti ngerti ya. Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan, dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Tadi dijelas dikatakan bahwa kalau untuk masuk kepada hal-hal yang cemar, yang binasa, yang tidak layak, itu gampil masuknya. Karena pintunya gede, betul ya. Tapi untuk masuk kepada hal tentang kehidupan yang sesuai dengan maunya Tuhan, itu pintunya sempit memang ya. Makanya tidak banyak orang mau masuk ke sana karena nggak enak, desak-desakan, ya belum lagi ada yang bawa kelek ya, rasanya nggak enak lah masuk ke sana, betul. Tapi hari ini kita mau belajar, kenapa? Tentang kehidupan ya. Coba kita buka Roma 12 ayat 1 ya. Karena seringkali kita menganggap kita sudah hidup Bu Indri, tapi apakah yakin kita sudah hidup seperti apa yang maunya Tuhan? Roma 12 ayat 1. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ternyata kalau ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang palsu dong, betul? Yang palsu adalah apa? Waktu kita tidak mempersembahkan hidup kita sebagai hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata gak cukup hanya sekedar hidup. Banyak orang menganggap hidup itu cukup yang penting lahir, habis itu minum susu, habis itu makan, habis itu jalan, habis itu sekolah, ambil sekolah S1, S2, S3, S5, S mambu, S jeruk, habis itu kawin, beranak, cucu, cukup itu. No! Hidup bukan sekedar hanya itu saja. Karena kalau kita sekedar hanya itu hidup, kita akan seperti orang yang di dalam 1 Timotius 5 ayat 6. Coba kita lihat, 1 Timotius 5 ayat 6. Orang ini hidup tapi di hadapan Tuhan sudah gak hidup. Makanya hari ini mari kita koreksi, apakah kita yakin kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di mata Tuhan, atau sebenarnya kita sudah menjadi tulang kering, atau sudah menjadi bangkai, atau mungkin sudah jadi mati di mata Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Artinya apa? Enggak jadi jaminan engkau bisa bernafas hari ini, saya bisa bernafas hari ini, saya bisa pelayanan hari ini. Tapi sebenarnya kita sudah mati di hadapan Tuhan, karena apa? Kehidupan yang kita lakukan bukan sesuai maunya Tuhan. Jadi pertanyaan, apa sih arti kehidupan? Apa arti kehidupan? Kita akan belajar tentang 6 hal tentang kehidupan hari ini. Supaya kita belajar, kita koreksi diri kita. Apakah kita yakin termasuk pribadi yang hidup di mata Tuhan, yang sudah berikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, atau sebenarnya kita tidak punya ibadah yang sejati. Ibadah kita palsu, kekristenan kita palsu, hidup kita palsu, dan Tuhan katakan aku tidak tertarik dengan hal seperti itu. Kita akan pelajarin yang pertama. Apa sih kehidupan? 2 Samuel 8 ayat 1 dan 6. Apa sih arti kehidupan? Apa hidup hanya sekedar minum, makan, jalan-jalan, shopping-shopping? Apakah itu kehidupan? 2 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 6, ayat 1 dan 6. 2 Samuel 8 ayat 1 dan ayat 6 ya.
Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat ke-6 dikatakan, kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dan Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Apa arti kehidupan yang pertama? Hidup adalah peperangan. Hidup ini bukan taman bermain, bukan taman bermain, misalnya ke Disneyland, betul ya, atau ke Jurassic Park, atau main jet coaster, fine, itu oke-oke saja. Tapi bukan itu arti kehidupan. Yang pertama adalah hidup adalah peperangan. Makanya kalau engkau tidak mengerti, mungkin kau bilang Bu Indri, mana Filistinnya, mana Amaleknya. Memang peperangan kita bukan melawan lagi memerang Aram atau misalnya Filistin atau Amalek. Tapi apa peperangan kita? Peperangan kita adalah apa? Kemiskinan. Kita punya hutang yang banyak, kita punya rumah tangga yang hancur, kita punya penyakit yang bermasalah. Itu peperangan kita, dan kita harus menang karena Daud menang dalam segala peperangannya. Target orang Kristen gak hanya sekedar perang, you have to be a winner, engkau harus menang karena Tuhan sudah memberikan itu. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah yakin semua orang Kristen menang dalam peperangan? No, karena sikap kita menghadapi peperangan membuat engkau kalah sebelum perang. Mana buktinya 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 7, banyak orang Kristen seperti ini, nanti punya masalah akhirnya sudah langsung dalam keadaan sudah kolaps, menyerah. Itu bukan seorang yang mengerti tentang kehidupan yang Tuhan mau. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 7. Ya. 1 Samuel berapa tadi? 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan begini. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Michmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Ya, dikatakan di sini apa? Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini fakta. Dikatakan banyak orang Kristen seperti ini, menghadapi masalah nggak siap, bahkan yang ada lari dari masalah, punya utang lari ke luar negeri. Betul? Nanti kalau misalnya suaminya misalnya nakal, pulang ke rumah orang tua, itu pengecut. Hidup ini peperangan. Kalau engkau tidak hadapi masalahmu, bagaimana engkau bisa menang melawan masalahmu? Dikatakan ini adalah orang Israel, bahkan dikatakan di sini adalah tentara Israel. Enggak jadi jaminan status rohani kita apa. Mungkin kau pendeta, mungkin kau STH, S Mambo, S Lilin, enggak ada masalah. Betul? Kalau engkau lari dari masalahmu, engkau ada apa? The loser, pecundang. Karena Tuhan katakan kita harus menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Hidup ini peperangan. Yang jadi pertanyaan, untuk bisa menjadi seorang yang menang dalam peperangan, apa syaratnya Bu Indri? Simple, jadilah prajurit yang handal. Tuhan mau kita jadi prajurit. Amin, mungkin kau bilang Bu Indri, saya perempuan jadi prajurit, bisa. Nanti kita lihat di Alkitab, banyak pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mentalnya mental prajurit. Makanya dia bisa menang menghadapi masalahnya. Seringkali bukan karena masalah kita kebesaran, tapi kita sudah memble duluan, sudah menyerah duluan. Makanya membuat engkau tidak bisa menghadapi masalah ya. Untuk menjadi prajurit yang handal. Yang pertama adalah apa? Mental. Apa? Bukan gitu jawabannya, masa mental gitu loh. Coba, 1, 2, 3. Tangannya. Mental baja. 1, 2, 3. Kurang goyang. Mental baja gitu loh. Ayo, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sampai gini-gini sampai goyang-goyang dong, ayo. Mental baja. Itu memang modal kita. Mungkin kau bilang mana ada Bu Indri orang mental baja. Namanya juga manusia Bu Indri. Pasti dong ada up and down. Apalagi perempuan, betul. Kalau misalnya lagi dalam keadaan kena menstruasi, mana mungkin bisa mental baja. Siapa bilang? Kita lihat yuk. Kita buka Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Ini pribadi yang luar biasa. Ini prajuritnya Tuhan. Maka dia menang menghadapi masalahnya. Ya, Matius lagi. Ampunilah hambanya. Maka suami saya bilang, kamu ngomong jangan kecepatan nanti kepletok loh, dibilang gitu. Kalian mesti doakan saya dong. Doain saya enggak? Masuk neraka loh kalau enggak doain saya. Mana kita buktikan ya? Mental baja ya. Mana kita buktikan ya? Matius 15 ayat keberapa tadi saya bilang? Ayat 21, betul ya? Ayat 21 kan? Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-murid datang dan meminta padanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata padanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini luar biasa. Ini fakta. Ini perempuan-perempuan Kanaan. Ini bukan Kopassus. Betul? Dia nggak sekolah di sekolah tentara yang luar biasa. Ini hanya perempuan, mungkin pun dari kecil mungil, mungkin cuma semeter kotor, betul? Dan berat kilonya mungkin 30 kilo, betul? Memang badannya kecil, memang imut-imut, tapi mentalnya luar biasa. Dikatakan tadi murid-murid bilang suruh diusir, hus. Seringkali kadang-kadang kita nggak mau ke gereja, gara-gara apa? Apa tuh? Gembalanya nggak ramah. Udah cari gereja lain lagi. Kalau engkau punya nggak mental kuat, engkau tidak akan bisa menang dalam peperangan. Memang hidup ini peperangan, Bo. Ada kalanya engkau tidak dianggap oleh manusia, ada kalanya engkau dicuekin oleh temanmu, ada kalanya mungkin engkau tidak dianggap oleh suamimu, oleh istrimu, oleh mertuamu, oleh siapapun. Emang gua pikirin, ini perempuan luar biasa, dianjing-anjingin loh sama Tuhan. Siapa di sini yang bekerja? Angkat tangan. Semua pendeta sini luar biasa, Bo. Siapa di sini yang bekerja di kantor? Angkat tangan. Yang bekerja di kantor. Ya, mana, angkat tangan. Oke, engkau baju kuning. Namanya siapa? Ronaldo. Oke, Ronald, kerja di mana? Gatot Subroto. Sebagai apa? Admin accounting. Di mana? Perusahaannya apa? Bosnya siapa? Mana tahu aku bisa ngelamar kerja di sana. Aku soalnya bagian accounting juga. Di mana? Bosmu namanya siapa? Bos. Pak Robi. Tiba-tiba pas kamu pulang gereja, nanti pas jam 8 Pak Robi telepon kamu. Ronald, besok pagi saya tunggu jam 8 di kantor. Jam 8 pagi di kantor. Penting, karena ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Kira-kira Ronald datang itu udah jam berapa sampai kantor? Mungkin kamu jam 6 sudah datang takut telat, betul? Kamu sudah menunggu dengan pakai jas lengkap, betul? Kebetulan baru beli jas ya, betul? Datang, pas baru sampai di pintu, belum lagi kamu masuk, tiba-tiba siapa dia namanya? Pak Tommy, Pak Ronald, siapa? Pak Tommy, Pak Robi dan Pak Ronald, betul? Pas engkau masuk, Ronald, dasar anjing, mau nggak? Oh, gile harga diri saya, gini-gini jelek-jelek gini saya punya harga diri Bu Indri, betul? Itulah kita seringkali, tapi seorang perempuan Kanaan, mentalnya luar biasa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang tersungging, tidak lebay, tidak alay, makanya hebat. Tuhan Yesus katakan apa? Hai perempuan, luar biasa imanmu. Di Alkitab yang 2 orang yang Tuhan puji hanya 2, perempuan Kanaan 1 dan Maria Magdalena. Tuhan puji engkau bukan karena mungkin mukamu kayak Korea, segitiga, bukan. Karena banyak sekarang ibu-ibu suka muka Korea, betul. Pelayanan saya itu di Surabaya, semua mukanya sama loh, luar biasa. Produknya sama, pabriknya sama, betul? Yang lancip, yang ininya cabi-cabi, betul? Bukan saya anti dengan cabi-cabi, tapi enggak jadi jaminan Tuhan bangga dengan engkau dengan cabi-cabimu, betul? Tapi kalau engkau punya mental luar biasa, Tuhan bilang gile abis loh. Misinya, masalahnya, peperangannya, dia bisa menang. Anaknya disembuhkan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Maka jangan gampang memble, dikit-dikit tersinggung. Tapi kan Bu Indri saya nggak enak dong kalau digituin, saya kan juga namanya manusia aja. Pok! Betul. Amin. Aku dulu mental gampang tersinggung. Karena apa? Anak paling kecil dan kebetulan ayah saya cukup diberkatin. Oh, kalau saya tersinggung itu aku sangat-sangat tidak bisa menerima. Saya seperti kristal. Memang kristal mahal, tapi sekali kristal itu remuk, pecah, itu gak ada artinya loh. Jangan bangga dengan berkata saya orangnya sensitif. Bilang kanan kiri, makanya lu jangan sensitif. Bilang. Jangan bangga dengan sensi, Bo. Oh sorry, Bo. Sensi kagak laku di surga. Itu bukan prajurit yang handalnya Tuhan. Tapi mental baja. Saya termasuk karakternya mental baja sekarang. Mau orang ngomong apa, mau digimanain, emang gua pikirin. Dan itu modal kita. Yang kedua, karakter tentara, disiplin tinggi. Jelas dong,
bangun pagi udah langsung push up, jalan lari, betul nggak ada. Misalnya sekarang tentara, ya kita kadang-kadang bangun dari tidur aja sampai 2 jam, betul? Oh, disiplin tinggi. Apa disiplin yang Tuhan mau? Buka Daniel 6 ayat 9 sampai dengan 11. Kalau engkau tidak punya disiplin seperti ini, engkau tidak akan bisa menang lawan peperanganmu. Makanya sampai nungging, atau nungging, sampai nungging gini, nggak bisa menang. Daniel 6 ayat 9 sampai dengan 11. Dapat? Sebab itu, mana? Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dari kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang membuat dia menang melawan singa lapar, menang melawan dapur api. Kenapa? Karena dia punya disiplin yang kuat dalam doa. Jangan mimpi bisa menang perang kalau kagak suka berdoa. Memang doa Bu Indri, tapi doanya hanya makan. Pas lihat babi panggang itu langsung Tuhan terima kasih berkatmu. Enggak cukup hanya doa makan, enggak cukup hanya doa tidur. Yang luar biasa suami saya tahu sejak bertobat, tidur siang juga berdoa. Oh betul, tidur siang tiba-tiba mati, bisa kan? Bisa. Banyak orang mati lagi tidur, betul? Seringkali kita anggap doa itu gak penting. Oh seorang Daniel, seorang tentara itu disiplin doanya kuat. Maka kalau engkau mau menang melawan masalahmu, percayalah sama saya. Kalau engkau tidak suka berdoa, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa mengalami perkara-perkara besar. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa menang. Karena dengan kekuatanmu engkau pasti kalah. Tapi dengan kuasa doa ada power yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, dikatakan yang ketiga. Apa ciri khas daripada tentara yang handal? Kita buka 1 Petrus 5:8. Kalau engkau tidak bisa melakukan ini, engkau tidak akan bisa menang melawan masalahmu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini jelas harus waspada. Mungkin kau bilang, Bu Indri saya gak pernah ke diskotik, gak pernah ke karaoke. Gak mungkin saya menghadapi, saya udah waspada berarti. Maafkan saya ya, orang seringkali waspada bagian luar tapi gak waspada dalamannya. Yaitu apa? Internal kita, ego kita, itu yang musuh paling bahaya. Ego. Siapa di sini yang sudah enggak ego lagi, angkat tangan? Siapa di sini masih yang ego, angkat tangan? Siapa yang enggak ngaku, angkat tangan? Istri-istri yang ego tuh ketahuan gampang. Mana istri-istri, angkat tangan sini? Loh, kok cuma Ibu Suryani sama Ibu Lena doang istri? Yang lainnya semuanya janda, luar biasa. Tiba-tiba perubahan status semuanya, betul? Mana sini istri-istri, angkat tangan? Angkat tangan. Oke. Istri-istri yang gak ego itu kelihatan. Kalau dia tidak ego pasti dia bisa lakukan Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah pada suami dalam segala hal. Mana di sini istri-istri yang sudah tunduk kepada suami dalam segala hal seperti pada Tuhan? Angkat tangan, raise your hand. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, pulihkan. Heh, ibu-ibu mau ngapain? Mau ngejago di sini? Bagaimana engkau bisa bilang, tapi saya bisa mengalahkan musuh? Nggak akan bisa. Lakimu itu untuk berubah bukan karena engkau bisa menguasai dia. Percayalah sama saya, bukan karena engkau hot buy. Mau engkau bilang pun jadi dengan bibirlah firman Tuhan. Amsal mengatakan, lebaran keong, lakimu nggak akan berubah. Tapi waktu engkau dikatakan mau untuk waspada, menghancurkan ego kita dengan melakukan Efesus 5 ayat 22, di sana keluargamu akan dipulihkan. Saya orangnya itu dulu egonya tinggi sekali. Kebetulan saya sekolahnya S3. Saya ambil keuangan cum laude. 1,5 tahun saya selesaikan S1 saya. S2 cuma setahun, S3 cuma setahun setengah. Enggak sampai 5 tahun saya selesai semuanya. Kalau dari segi pintar agak oke lah dikit. Suamiku kebetulan enggak terlalu suka sekolah. Dia orang yang sangat bersosialisasi. Dia SMA. Coba. Yang kedua, suami saya belum pelayanan. Saya sudah pelayanan hampir 20 tahun. Yang ketiga, kebetulan aku lebih tua dari suamiku. Kira-kira wajar gak kalau aku gak tunduk? Wajar, betul? Tapi apa firman Tuhan katakan, karena engkau S3, suamimu SMA, tanduklah dia terus, gak ada ayatnya. Maka di sini ibu-ibu udah sekolah pas-pasan, muka pas-pasan, ngejago lagi, bertobatlah engkau. Bapak-bapak tepuk tangan, luar biasa. Hei bapak-bapak. Dikatakan juga dalam Efesus 5, hai suami-suami,
Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi istrimu seperti diri sendiri, enggak mungkin kau ajak makan siang sekretarismu. Amin. Seringkali kita anggap singa itu kan ada di kebun binatang. Sorry, singa itu ada dalam diri kita. Jadi kalau kita belum bisa waspada, engkau tidak akan bisa menang lawan peperangan. Saya sangat tunduk pada suami saya. Karena itu firman Tuhan. Dan itu yang membuat Pak Ari bisa berubah. Jadi bukan karena banyaknya doamu saja. Engkau berdoa tapi ngejago, itu gak akan beres masalahmu. Tapi dengan engkau berdoa dan engkau belajar untuk bisa mengalahkan singa dalam dirimu, powernya luar biasa. Bilang kanan kiri, keluarin tuh singa lo, bilang. Ayo. Ayo bilang. Amin. Gak akan bisa sampai kapanpun. Itu yang pertama peperangan. Amin. Yang kedua, apa kehidupan yang kedua? Buka Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ini adalah kehidupan yang kedua. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow! Hidup yang kedua adalah pilihan. Selain peperangan, hidup ini pilihan, Bo. You have to choose. Mau yang baik, apa mau yang terbaik? Sayang banget. Jangan sampai kita kalah dengan Maria. Maria memilih yang terbaik. Kita hanya milih yang baik saja. Sayang banget. Tuhan aja sudah berikan nyawanya yang terbaik pada kita. Kok kita gak berikan yang terbaik bagi Tuhan? Mungkin kau berkata, maksudnya apa ini Bu Indri? Coba kita buka. Ya. Diberkati itu baik apa enggak? Atau kurang baik? Baik. Tapi saya mau tanya, iblis bisa memberkati enggak? Bisa. Buka Lukas. Baik, tapi biasa-biasa aja karena dunia juga bisa kasih berkat, Bo. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Mari kita lihat ayat ke-6. Lukas 4 ayat ke ya, ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jelas, iblis bisa kasih berkat. Jangan pernah pikir berkat semua dari Tuhan loh. Berkat itu baik, tapi bukan yang terbaik. Apa yang terbaik Bu Indri? Sesudah kita diberkati, kita memberkati. Itu yang terbaik. Banyak orang yang diberkati tapi gak memberkati. Itu berarti orang yang sudah hidup tapi sudah mati di mata Tuhan. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Kita dikuatkan untuk menguatkan. Kita didoakan untuk mendoakan. Jangan hanya pengen minta didoakan terus. Udah ikut Tuhan 100 tahun, tapi setiap ketemu pendeta, doakan dong Pak Pendeta. Pernah kan gak doakan Pak Peter? Pernah gak doakan Ibu Suryani? Pernah gak doakan Ibu Lena? Pernah gak doakan hamba-hamba Tuhan? Kita hanya mau didoakan terus. Kalau engkau hanya mau minta didoakan, hanya mau minta diberkati, engkau tidak akan pernah punya hidup yang berkualitas. Sudah waktunya sekarang kita bukan lagi di. Maka dikatakan berbahagialah orang yang memberi, bukan diberi. Dan orang yang berbahagia itu pasti kelihatan dari mukanya. Lihat kanan kiri, muka orang berbahagia itu ayat muda. Lihat kanan kiri, ya, mukanya tua itu gak bahagia hidupnya. Ayo. Masih umur 17 tapi boros, sudah kayak umur 70 tahun. Betul? Betul. Orang yang suka memberi itu bahagia. Betul, dia bahagia. Betul. Tapi kalau orang pelit, itu mukanya jelek. Coba lihat kanan kiri, mukanya sini jelek itu pasti pelit. Betul, ya. Karena apa? Pelit. Ya, dari mana ketahuan orang pelit? Gampang, mau cari orang pelit. Nanti pas lagi makan, pesannya paling banyak, betul? Pas mau bayar, masuk kamar mandi, lama keluarnya. Nanti pas udah mau keluar, aduh jangan dong, saya juga mau bayar. Ini nih, nggak usah. Amin. Dikatakan hidup adalah pilihan. Jangan pilih yang biasa-biasa, pilih yang terbaik. Banyak orang Kristen yang memilih hanya yang baik. Mana buktinya? Buka Yohanes. Dan di gereja banyak seperti itu. Di gereja banyak seperti itu. Makanya Tuhan kecewa, lu percuma ke gereja tiap minggu, tapi lu gak pilih yang terbaik. Mana buktinya? Buka Yohanes 5:7. Dapat? Jawab orang sakit itu. Ini di Bethesda. Oke? Waktu itu Tuhan ketemu dengan orang yang sakit 38 tahun, lumpuh 38 tahun.
Dikatakan gini, jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini lingkungan orang Kristen. Bayangkan dia 38 tahun loh dia lumpuh. Saya percaya waktu ada orang yang disembuhkan, apa salahnya sudah engkau disembuhkan, engkau bawa dia dekat ke kolam. Pas malaikat datang, kenapa gak dicelupkan? Kan gak susah, tapi ini 38 tahun, Bo. Ada di gereja ini mungkin puluhan tahun yang menderita. Kita hanya masuk kanan keluar kanan. Kita hanya ngelihat ngeleos saja. Padahal kita mengaku haleluya, puji Tuhan. Orang ini sudah diberkatin, yang semua sudah diberkatin. Tapi mereka nggak memberkatin si lumpuh ini. Dan lumpuh ini begitu disappointed, dia begitu kecewa. Makanya Tuhan harus spesial datang ke Bethesda karena dia lihat orang Kristen tidak peduli. Ini fakta. Hidup itu adalah pilihan yang terbaik. Jangan hanya milih untuk diberkatin. Waktu engkau diberkati, belajar dong kita memberkati orang lain. Karena semakin engkau berkati, semakin Tuhan berkati kita luar biasa. Hukum Tuhan itu hukum tabur tuai. Waktu engkau menuai, engkau akan menuai bukan hanya 1 tambah 1. Tapi apa? 5 roti 2 ekor ikan, engkau akan menabur 12 bakul penuh dan orang makan kenyang. Dan yang makan kenyang 5.000 orang itu kebetulan orang Batak. Baru tahu ceritanya orang Batak. Siapa sih orang Batak? Angkat tangan. Ya orang Batak biasanya di surga banyak. Ya. Orang Batak itu kalau gak bertobat anaknya 12 loh. Bayangkan 5.000 laki-laki, kebetulan setengah jomblo, setengah udah kawin. 2.500 kali dengan orang Batak, betul? Dan orang Batak itu 12.000, 2.500 kali 12 orang anaknya. Berapa banyak yang makan saat itu? Dan kebetulan orang Batak itu kalau kawin muda, umur 10 tahun udah kawin lagi, betul? Jadi bayangkan cucu cicitnya banyak. Hanya 5 roti 2 ekor ikan yang diberikan oleh si anak kecil ini. Tapi apa yang membuat dia menjadi pribadi yang sangat diberkati luar biasa. Amin. Pilih yang terbaik. Jangan hanya mau diberkati, tapi belajar memberkati. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin kau berkata, ada di Alkitab Bu Indri, orang yang berkati. Ada, buka Matius 8. Ini bukan orang Kristen, tapi dia berdampak luar biasa. Makanya Tuhan salut banget sama dia. Sementara banyak orang Kristen seperti tadi, ada yang lumpuh 38 tahun di gereja, tapi kita pura-pura nggak lihat. It's not my problem, itu bukan urusan gua, itu urusan pendeta. Sorry ya, kalau semua urusan pendeta, bagaimana mereka bisa diberkatin? Bagian kita, engkau lihat bukan kebetulan, di sana engkau kesempatan menjadi berkat bagi dia. Amin. 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 Saya nggak bisa berdoa, saya nggak tahu pelayanan. Tapi waktu saya bertobat, saya mulai melayanin. Saya asal ketemu orang, mau orang itu saya nggak kenal, mau dia tukang sapu. Kalau saya lihat mukanya agak sedih, tapi jangan dipaksa ya, lu sedih dong, jangan ya. Saya lihat muka kenapa? Mau didoakan, aku langsung doakan. Mau di kamar mandi, mau di WC, mau di mana-mana. Dan luar biasa, waktu engkau banyak menabur doa, apa yang terjadi? Waktu suami saya tabrakan. Suami saya tabrakan itu tahun 2009, itu kelempar 70 meter loh, di jembatan layang di Bandung, itu pakai Harley, Harley-nya dikiloin loh. Kepala suami saya itu kena batang otaknya, harusnya umurnya cuma 7 hari. Di sana banyak sekali yang berdoa, apa yang terjadi? Yang harusnya meninggal 7 hari, minggu ketiga dia sehat dan sekarang kami melayani bersama-sama. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow, wow, wow. Waktu engkau mendoakan, menguatkan orang lain. Waktu engkau punya masalah, Tuhan kuatkan engkau. Makanya rugi kita. Kalau kita memilih yang biasa-biasa, pilihlah yang terbaik dalam hidup ini. Itu yang kedua. Tadi mana buktinya bahwa banyak orang, ada orang yang bukan Kristen, tapi mereka lebih peduli daripada orang Kristen. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perhatikan, ini perwira loh. Perwira kira-kira bintang berapa? Bisa bintang 1, bintang kejora, bintang kecil, betul ya? Minimal perwira loh. Ini bukan yang garis loh, ini perwira ya. Kalau kemarin Pak Tito itu bintang 4, ini mungkin bintang 7 ya. Ya, jadi ini perwira. Ini perwira datang kepada Tuhan. Coba, apa dia minta naik pangkat supaya dia menjadi Kapolri? Coba kita lihat. Ya. Dikatakan apa? Dia memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Wow. Ini perwira, dia baru naik pangkat bintang 4, bintang 5, bintang apapun. Dia bukan mikirkan tentang dirinya. Dia datang kepada Tuhan, hambaku, mungkin jongosnya, mungkin pembantu rumah tangganya, tolong dong Tuhan.
Apa yang Tuhan katakan, makanya Tuhan bilang salut meni perwira. Tuhan bukan salut sama engkau karena engkau punya muka tadi tirus yang muka Korea, bukan. Tuhan bukan salut sama engkau karena mungkin engkau punya tangan seperti tangan mungkin kayak bola bowling, bukan. Betul. Ya, tapi Tuhan salut dengan engkau waktu engkau peduli. Waktu engkau mau mendoakan, memberkati di sana Tuhan baru bilang luar biasa. Amin. Yang pertama tadi adalah apa? Hidup adalah peperangan. Untuk bisa berperang, modalnya apa? Tentara. Anak-anak muda, siapapun engkau di tempat ini, bapak-bapak, mau jadi tentara dimulai dari cara jalan loh. Saya mau tanya, kalau tentara jalannya gimana? Bisa nggak tentara jalan gini? Nggak mungkin, betul? Betul. Wah, betul, keren, betul. Kalau salapan jangan hanya cuma ujung jari aja. Tentara itu harus semangat. Nah, kalau mereka yang betul? Ya, nggak ada yang ada. Anak muda harus semangat. Bapak-bapak harus semangat. Ibu-ibu harus semangat. Nenek-nenek harus semangat. Kakak saya itu umurnya 76 tahun. Betul? 76 tahun. Satu kali dia mau berangkat kemana ke Medan. Dia datang, dia bilang gini, pas lagi dia mau kasih mau pesan tiketnya, mau check-in, dia bilang sama orang Garuda, pas ngeliat dia punya KTP-nya, dia bilang gini, oh bukan, yang check-in pegawainya, dia bilang tuh kan, oh ini umur 76 tahun, maaf nggak bisa tempat emergency. Ya, yang nomor 12 kan sampai 14 itu kan emergency, yang ada emergency window, betul ya? Itu nggak bisa, nanti takutnya kalau ada apa-apa, itu nanti nggak bisa buka, dia bilang begitu. Terus datang dibilang sama kakak saya kebetulan di sampingnya, Bu ini nggak bisa, karena ibu dibilang umur 74, 6 tahun nggak bisa segala macam. Mana nggak bisa? Kenapa? Dia bilang tuh kan, iya Bu itu mesti hanya untuk yang memang yang masih muda, kalau 76 tahun nggak bisa. Kira-kira boleh nggak saya lihat umur yang mana ibunya? Ya akulah katanya gitu. Oh kalau ibu boleh masuk katanya. Kaleb umurnya berapa? Pak Sway, 85 tahun masih bisa dia menyerang untuk mendapatkan Hebron. Wow! Kalau zaman sekarang nggak pakai, kalau zaman dulu nggak pakai pencet loh, nggak pakai itu, nggak pakai apa? Apa tuh namanya? Yang rudal yang sekarang bukan apa yang mengenai teroris apa tuh? Pakai apa? Loh, kok nggak ada yang tahu? Nggak pernah baca koran semua di sini. Luar biasa. Kalau zaman sekarang main tekan tombol, Bo, betul? Betul. Kalau zaman dulu pakai lembing, Bo. Ngebayang nggak lembingnya si Kaleb? Itu pasti berat dan umur 85 tahun. Kalau dia misalnya nggak mungkin, tapi dia dan dapat Hebron. Artinya apa? Dikatakan sih seorang prajurit harus handal. Mentalnya harus kuat. Kalau engkau tidak bisa jadi prajurit, engkau tidak akan pernah menang dalam peperangan. Tingkatkan jam doamu, ada komitmen dalam jam doa. Dan yang ketiga tadi, waspada dengan singa dalam hidup kita. Yang kedua tadi dikatakan adalah hidup adalah apa? Pilihan. Yang ketiga, Kejadian 19. Ayat 14 sampai dengan 16. Kejadian 19 ayat 14 sampai dengan 16. Ayat 16-nya. Kejadian berapa? 19 ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Enggak, aku bukan bilang itu tadi. Yang mana tadi? Kejadian 19 ayat 16 gitu. Hah? Kejadian 19 ayat 14 sampai dengan 16. Betul? Oke. Keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya, akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangun, keluarlah dari tempat itu, sebab Tuhan akan memusnahkan kota, tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi ia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya. Dalam firman Tuhan, dikatakan ayat 22, ya. Ayat 22, cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke tempat itu. Yang ketiga, hidup adalah apa? Bersegera. Jangan lambat. Jangan lambat, ini enggak zamannya lagi, Bo, ini udah percepatan, kita harus bersegera. Waktu engkau dengar firman jangan bilang iya, nanti ya saya renungkan dulu 100 tahun, jangan. Kalau engkau dengar hari ini, ambil keputusan hari ini untuk engkau action hari ini. Ada 3 yang membuat orang menunda perintah Tuhan. Ada 3 hal dan ini saya pernah lakukan. Makanya membuat hidup saya tidak bisa maksimal. Lukas 14. Menunda.
Bukan nggak mau, tapi ya, namanya kan kita manusia Bu Indri, ya mesti pelan-pelan lah. Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 20, ayat 18. Lukas berapa tadi? Lukas 14, ayat ke? Ya. Dikatakan? Ayat 18, tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan pada para undangan, marilah sebab segala sesuatu telah siap. Tapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ini jelas, seringkali kita menunda pesan Tuhan gara-gara 3 hal ini. Yang pertama bicara tentang apa? Bicara tentang membeli ladang. Membeli ladang tahu bicara tentang apa? Tentang materi. Seringkali gara-gara cuan, gara-gara untung, gara-gara bisnis, gara-gara berkat, kita menunda apa yang menjadi pesan Tuhan yang kita dengar hari ini. Saya pernah ada di sana. Sebenarnya Tuhan sudah bicara sama saya, jangan buka diskotik. Nggak mungkin dong dari Tuhan tuh diskotik. Dan diskotik itu besar. Itu dulu dolar masih 2.000. Dolar 2.000, saya dapat bersih 250 juta per bulan hanya buka 3 jam sehari. 250 juta itu dolar masih 2.000. Sekarang dolar udah berapa? Udah 13.000, berarti kalikan 6. 6 kali 250, 1,5 M aku hanya buka 3 jam loh. 3 jam. Memang uangnya banyak, tapi yang pasti aku gak dapat damai sejahtera. Karena tiap jam itu bisa digerebek sama polisi. Tuhan udah ingatkan dengan banyak contoh-contoh, tapi aku tetap kekeh. Aku tetap bilang, nanti ya Tuhan, kalau udah banyak uang nanti baru tutup Tuhan. Karena tetap menunda, akhirnya apa? Tuhan bakar diskotiknya. Hotel 2,7 hektar dibakar dalam waktu 2 jam oleh GAM. 2 jam saja dibakar. Semua tamu dikeluarin dan itu dibakar habis. Hati-hati dengan suka menunda, engkau akan rugi besar-besaran. Saya menunda, karena uangnya banyak. Gile Bo, nanti dulu dong Tuhan. Kalau udah punya sekian puluh M, nah oke lah ditutup. Nanti habis itu baru pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sogok Tuhan. Tuhan gak bisa disogok. Aku menunda gara-gara materi, habis malahan semuanya. Tapi untung aku bertobat. Akhirnya Tuhan kembalikan sekarang dengan usaha hotel juga, tapi hotel yang total bersih dan Tuhan berkati luar biasa. Jangan menunda karena materi. Yang kedua, dikatakan aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini bicara tentang apa? Logik. Suka kali kita pakai logika kita, oh nggak bisa dong Bu Indri, 1 tambah 1 kan 2, nggak mungkin 5 roti dengan 2 ekor ikan menjadi 5.000 orang makan. Waktu engkau pakai logika, engkau pasti akan menunda perintah Tuhan. Itu dulu saya lakukan, karena aku orang yang pakai logika banget loh. Saya orang yang pakai logika banget, logika saya kenceng banget, luar biasa, kenceng banget. Kenceng banget. Waktu suamiku selingkuh, aku pakai logika. Dia bisa, gua bisa. Siapa takut? Mumpung Eke masih muda, Bo. Kalau udah 100 tahun kan gak laku, betul? Betul? Aku pakai logika. Apa jadinya menjadi baik? No, makin hancur rumah tangganya. Waktu aku pakai logika, aku tidak bisa mengampuni suami saya. Saya bilang enak di dia, gak enak di gua. Tapi waktu aku lepaskan logika, aku pakai iman sama Tuhan, Tuhan ubahkan suamiku luar biasa. Jangan pakai logika. Perintah Tuhan gak bisa pakai logika, harus pakai iman dan pengharapan. Ada di sini yang masih menyimpan sakit hati sama suaminya yang mata keranjang, angkat tangan. Percayalah, kalau engkau ngaku Tuhan bereskan hari ini. Tapi kalau engkau malu, engkau makin punya problem. Jangan malu untuk ngaku sama Tuhan. Saya pernah seperti itu. Waktu itu sekali Susat Hating datang ke Medan. Itu bikin acara di Parade Hall. Itu kebetulan orang tua saya punya. Itu kapasitas 12.000 orang. Aku waktu itu hidup dalam keadaan kumpul kebo, Pak. Tapi aku mau bertobat, tapi dagingnya kenceng, tapi aku mau bertobat. Waktu itu Susat Hating baru bilang begini, baru ngomong gini nih Susat Hating, kalau ada, aku udah tahu nih mau altar. Kalau ada, dan itu 12.000 yang datang itu orang Batak 50%. Dan Batak tukang gosip kalau gak bertobat. Betul, Batak tuh jago gosip kok, termasuk aku dulu tukang gosip. Betul. Bayangkan itu sekarang di Medan dan siapa yang gak tahu orang tua saya dan apa yang terjadi kalau aku misal datang ke depan. Tapi di sana aku tidak peduli karena aku pikir aku gak mau menunda lagi Tuhan. Aku gak mau pakai logika Tuhan, mau diomongin, mau dijelakin, emang gue pikirin. Saya lari dari belakang, lari ke depan, orang belum ada maju ke depan. Aku bilang, aku mau berubah, Ibu Susat Hating, doakan saya.
Waktu engkau tidak pakai logika, waktu engkau tidak pakai egomu, waktu engkau tidak pakai andalanmu, di sana Tuhan berkarya luar biasa. Seringkali kita pakai logika, enggak bisa dong. Saya enggak bisa seperti itu. Kenapa semua jadi mukanya gini? Jangan takut dengan yang namanya aib. Kalau engkau bereskan di depan Tuhan itu semua menjadi putih seperti salju. Itulah Yesusku yang luar biasa. Saya adakan pemberesan dengan Pak Ibu Susat Herting dan aku dia bebaskan dari segala tuduhan-tuduhan si jahat. Ini yang membuat saya akhirnya bisa melangkah untuk melayani Tuhan. Kalau engkau masih pakai logika, engkau tidak akan bisa. Kalau engkau masih pakai dengan engkau tadi pakai pertama tadi adalah materi, engkau tidak akan bisa. Yang ketiga dikatakan, aku baru aja kawin. Karena itu aku tidak dapat datang. Ini bicara tentang apa? Kedagingan. Nih daging nih, daging. Siapa di sini yang masih suka nonton video porno? Angkat tangan. Yang gak ngaku kelihatan loh, mukanya dari sini kelihatan loh. Orang yang suka nonton situs porno tuh kelihatan, dari sini gak bisa dibohongin, aku bisa lihat loh. Muka-muka porno di sini. Kalau engkau masih suka dengan dagingmu, gak akan engkau bisa punya kehidupan yang maksimal di hadapan Tuhan. Iblis pakai itu untuk kita menunda. Jangan katakan, tapi kan Bu Indri manusiawi, minta Roh Kudus yang menuntun, engkau pasti bisa. Waktu itu kebetulan saya pernah kawin cerai, saya pernah dulu kawin jadi Islam, 11 tahun. Tapi kemudian akhirnya saya bertobat dan akhirnya Tuhan pulihkan keluarga saya dengan suami saya yang sekarang. Satu orang bapak datang, terkaya di Bandung. Datang sama saya, Bu Indri boleh gak minta konseling? Saya bilang, mau minta konseling, bapak sama istri. Oh enggak Bu Indri, oh enggak bisa. Saya bilang, aku enggak pernah terima kalau lawan jenis. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sini jangan terima konseling lawan jenis ya. Nenek bilang itu berbahaya. Nenek-nenek aja sekarang bisa diperkosa, Bo. Jangan pikir sekarang yang gila bukan ting-ting. Nenek-nenek sekarang banyak yang gila, betul? Saya bilang, oh enggak bisa. Kalau bapak mau bawa anaknya atau bawa bapak punya teman. Saya nggak bisa terima kalau misalnya cuma sendiri. Oke Bu, saya bawa nanti anak saya tapi duduknya di pojok dengan saya punya staff. Oke, datanglah dia. Terus dia bilang, Bu Indri, saya mau diskusi. Ya boleh Pak, gimana? Saya mau kawin. Ya kawin aja, saya bilang gitu. Loh bukan, kawin lagi. Oh tidak bisa kawin lagi, saya bilang. Loh Ibu Indri kok gitu? Ibu Indri kan pernah kawin lagi. Memang dulu aku kawin lagi karena aku belum tahu kebenaran dan aku kawin sebagai orang Islam. Tapi aku sudah kawin sekarang dengan Kristen, aku kawin sampai mati itulah suami saya. Kecuali kalau mati saya boleh kawin lagi, tapi selama suami saya itu masih hidup tidak ada perceraian. Kata dia, oh tidak bisa Bu Indri. Karena saya sudah tanya banyak gereja bilang boleh. Loh jangan tanya sama aku kalau gitu, saya bilang. Akhirnya dia kawin. Itu urusan dia dengan Tuhan, tapi yang pasti jangan kedagingan yang membuat kita menunda perintah Tuhan. Bilang kanan kiri, makanya lu jangan suka yang porno-porno, bilang ayo. Bilang, ayo. Amin. Nanti WhatsApp sama bukan suaminya. Sorry ya, perselingkuhan sekarang bukan laki-laki aja loh, perempuan banyak selingkuh. Saya pelayanannya perempuan. Pelayanan yang selingkuh banyak wanita, itu banyak sekali loh. Engkau selingkuh bukan harus karena engkau tidur dengan orang lain. Dengan engkau WhatsApp aja ke orang. Tadi kok beda ya wanginya, hik. Itu selingkuh. Ngapain mesti muji-muji orang? Kalau saya aku terus terang kalau ketemu. Ya suami saya itu, aku sebenarnya lebih tua dari suami saya. Tapi suamiku tuh sayang banget loh sama aku. Suami saya itu cemburuan. Dan aku udah tahu dia cemburuan, kita kalau udah tahu pasangan dia cemburuan, janganlah sok ngejago ya bikin-bikin jadi suami cemburuan, betul? Jadi suami saya bilang pokoknya intinya dia tidak mau kalau aku tuh banyak ngomong sama laki-laki. Betul? Dulu saya lama di Amerika, saya lama di Jepang, saya lama di Swiss, saya lama di Singapura, saya sekolah di sana dan kerja di sana. Jadi artinya modern banget hidup saya. Dulu kalau saya ketemu orang yang lawan jenis cipikuk, pup, biasa. Biasa, karena saya anggap gue hidup lama di luar, betul? Tapi aku ketemu dengan suamiku yang sangat-sangat ingin dihargai dan wajar kita menghargai pasangan kita. Satu kali saya ada ketemu kakak saya bilang gini, In nanti itu ada teman kita yang udah lama gak ketemu. Itu ada dari polisi, kebetulan dia udah lama gak ketemu udah 7 tahun. Dia nyariin kita semua. Saya lagi di kamar sama suami. Itu kakak-kakak saya di kamar yang sebelah. Saya udah mikir, aduh nanti kalau ketemu dengan bapak ini, karena dulu udah lama ketemu, sebelum ketemu suami saya, itu kita sangat kompak, sangat dekat. Saya udah ngebayang, aduh nanti ini kalau gue dipeluk bagaimana ini, saya pikir begitu, betul? Tapi kita kan minta hikmat dari Tuhan, karena engkau sudah orang yang mengasihi Tuhan.
Pas ketemu, kakak-kakak udah bilang, ini dia semuanya wah, karena dianggap kayak adik sendiri, udah kayak keluarga sendiri. Saya datang dengan suami, aku udah berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kemampuan. Pas aku jalan, suamiku di belakang, dan saya sudah langsung pasang. Pas dia ketemu, hai, saya gitu. Nggak mungkin dong dia cipikak-cipikuk lagi sama aku, betul? Jangan buka celah. Celah itu awal dari kecil, ingat bocor nggak langsung besar loh. Dari hal kecil bocor itu membuat engkau tenggelam. Maka saya tidak terima. Saya kemana-mana kalau pelayanan pasti bawa, kalau nggak anak saya, pendoa saya, aku tidak pernah mau sendirian. Gini-gini masih laku loh, Bo. Betul? Apalagi hamba Tuhan, banyak orang yang melihatnya kagum. Wah keren ya, banyak itu secret admirer. Betul. Tapi apa kita mau hidup seperti itu lagi? Udah nggak level, Bo. Amin. Yang pertama adalah hidup adalah apa tadi? Hidup adalah peperangan. Yang kedua hidup adalah pilihan. Yang ketiga hidup adalah apa? Bersegera, jangan tunda. Yang keempat, Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jelas, hidup harus punya visi. You have to have a vision. Nggak mungkin engkau hidup tanpa visi. Pelayanan harus ada visi. Rumah tangga harus ada visi. Bisnis harus ada visi. Kalau engkau tidak punya visi dan misi, bagaimana engkau bisa mencapai terakhirnya bersama dengan Yesus? Yesus punya visi ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kita juga harus punya visi dalam hidup ini. Dalam rumah tangga ini persatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu visi kita. Dalam pelayanan apa visimu? Bawa jiwa sebanyak-banyak pada Tuhan. Jadikan bangsa muridku. Itu visi daripada Tuhan Yesus. Tanpa vision, you got nothing. Yakub visinya Rahel. Apa Rahel dalam visimu? Abraham visinya adalah Ishak. Daud adalah visinya apa? Mengalahkan Goliat. Harus ada visi. Kalau engkau tidak punya visi, engkau seperti berjalan di tempat. Maju tak gentar. Nanti ditanya, bagaimana sekarang pelayananmu? Ya, gitu-gitu aja lah. Udah 100 tahun kemudian, bagaimana pelayanan? Ya, gitu-gitu aja lah. Tuhan jadikan kita menjadi kepala, tidak menjadi ekor, tetap naik, tidak turun. Itu visi harus kau pegang. Hidup ini gak boleh semakin menurun, harus semakin meningkat. Itu janji Tuhan. Jangan bangga dengan berkata, hanya bisa do re mu. Ketemu lagi 10 tahun lagi masih do re mi. 100 tahun, do re mi. Orang yang sama itu mundur. Anak Tuhan harus meningkat. Meningkat dalam apa? Mungkin ekonomi belum meningkat, tapi minimal iman mau meningkat. Amin. Apa visi kita? Visi saya jelas untuk rumah tanggaku adalah untuk melalui rumah tanggaku nama Tuhan dipermuliakan. Makanya walaupun aku menghadapi banyak tantangan, 22 tahun suami saya baru bertobat. Bukan waktu yang singkat loh. Aku menikah dengan suamiku 1994, dia baru kurang lebih 2010, dia mulai sungguh-sungguh dan sekarang lebih sungguh-sungguh lagi. Enggak ada masalah kalau engkau punya visi, mau 100 tahun pun bisa kuat, asal ada visi dari Tuhan. Bilang kanan kiri, makanya lu sabar 100 tahun ya, bilang ayo. Orang yang punya visi itu mantap. Tapi kalau orang gak punya visi ya gitu-gitu aja. Gampang ke bawah arus, ke kanan, ke kiri. Oh beda. Orang punya visi mantap kok. Gimana? Ayo gimana? Goyang dong. Ayo 1, 2, 3. Orang yang punya visi itu gak pandang capek. Lihat seperti Yakub. Dia katakan apa? Dia kerja 7 tahun tapi seperti beberapa hari saja. Orang yang punya visi bisa menikmati masalahnya. Orang yang punya visi bisa menikmati peperangannya. Gak gampang mengeluh, gak gampang sungut-sungut, gak gampang mimpi. Saya sekarang lagi menghadapi masalah besar. Dalam keluarga besar saya sekarang masalah saya besar. Ada 20 kasus saya di pengadilan. 20. Dan sekarang yang semua mengerjakan Tuhan percayakan sekarang saya yang menjalani semuanya. Pergi ke Mahkamah Agung, pergi ke Bareskrim, pergi ke Kejaksaan Agung, mengurusin ini dan itu. Oh, tapi kalau engkau punya visi beda, Bo. Saya kalau dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam perusahaan, beda gayanya. Tuh. Kalau dalam hamba Tuhan, shalom, beda.
Orang yang punya visi itu bisa menempatkan di mana dia berada. Tapi tetap harus visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan gak memaksakan kehendak. Visi daripada Tuhan itu berani berkata kehendak mulai jadi Tuhan. Amin. Dalam bisnis mesti punya visi. Punya profit, terus mau diapain tuh profit? Dimakan sendiri, apa menjadi berkat? Itu visi. Kalau kita punya visi itu beda. Cara kita bergerak beda. Tapi kalau nggak punya visi seperti treadmills. Oke lah badanmu turun 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi nggak cukup hanya turun 2-3 kilo akhir zaman ini. You need a vision. Amin. Apa visi kita? Nanti pulang dari tempat ini engkau tulis visimu apa? Tuhan. Visi general dari Tuhan adalah menjadi kepala tidak menjadi ekor, tak naik tidak turun. Itu visi yang general. Tapi visi spesifik itu Tuhan berikan pada setiap kita sesuai dengan apa yang mau Tuhan rencanakan. Amin. Amin. Yang kelima. Ya. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa artinya hidupmu? Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ingat, hidup ini seperti uap air. Hidup ini sementara. Makanya maksimalkan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Nggak bisa kita bawa semuanya. Lihat kejadian kemarin di Paris. Lihat kemarin kejadian yang ada di Turki. You never know, bukan masalah umur di sini. Anak saya kebetulan punya teman, itu sama-sama dari kedokteran. Mereka menikah, mereka pergi. Waktu itu pas ke Nepal, honeymoon di sana. Karena mereka suka itu, yang apa tuh dan mendaki gunung. Waktu kejadian longsor, mereka meninggal. Masih umur berapa? 23 tahun. Kita nggak pernah bisa tahu. Hidup ini hanya sementara. Makanya karena tahu sementara, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Dan yang terakhir dikatakan Yohanes 10 ayat 10b. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang dikatakan mempunyai, have and enjoy abundant life. Nikmati hidup ini dengan belajar mensyukuri apapun keberadaanmu. Belajarlah mengucap syukur. Karena itu perintah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Aku menghadapi sekarang, saya hampir tiap 2 hari loh Pak berangkat ke Medan. Tiap 2 hari, sampai itu orang AirAsia Garuda tuh kenal aku loh. Tinggal aku gak jadi GM-nya aja. Bayangkan tiap 3 hari, maksimal 3 hari. Besok aku udah berangkat lagi ke Medan. Kadang-kadang sampai di Medan hanya udah ketemu seorang, habis itu gak sampai 2 jam, aku pulang lagi, berangkat lagi ke Jakarta. Habis Jakarta ke Bandung, habis itu tiba-tiba mesti berangkat Surabaya karena saya pelayanan. Capek, pasti capek dong. Tapi kalau engkau bisa menikmati dengan mengucap syukur, gak kerasa loh itu semuanya. Amin. Loh, kok gak ada yang bersuara? Aku nggak tahu antara mengerti atau tidak, itu aja jawabannya. Tadi ada 6 arti daripada kehidupan. Saya undang pemusik, yang pertama adalah apa? Peperangan. Untuk bisa menang melawan peperangan, tidak ada pilihan harus jadi prajurit yang handal. Bagaimana jadi prajurit yang handal? Mental, jangan mental tempe, jangan mental alay, jangan mental lebay, jangan gampang sensi. Bilang kanan kiri, lu jangan sensi lagi mulai sekarang ya, bilang. Istri-istri yang sensi itu menyebalkan suami loh. Mana suami-suami di sini yang punya istri yang sensi? Angkat tangan. Yang aku masuk surga langsung soalnya. Betul? Capek, saya ngelihat ada pelayanan saya, istrinya sensinya luar biasa. Kasihan suaminya loh, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Karena hanya mikirin perasaan istrinya, kasihan banget. Yang kedua adalah apa? Disiplin doa. Yang ketiga adalah apa tadi? Buang tuh singa dari hidup kita. Karena ingat, singa itu ada dalam kita loh, ego yang tinggi. Orang yang ego tuh kelihatan, maunya menang sendiri, gak mau ngalah, maunya dia aja yang betul, dan gak pernah minta maaf, dan gak mau memaafkan. Itu ego semuanya. Seorang yang tidak ego itu gampang bilang, sorry ya, dan aku maafin kamu ya. Dan yang kedua tadi adalah apa? Hidup tadi adalah apa? Pilihan, pilihlah yang terbaik, belajarlah gak cukup hanya tapi Yang ketiga apa? Bersegera. Jangan tunggu lagi, gak cukup lagi waktu kita, waktu sudah semakin singkat. Yang keempat, apa? Visi. Kita perlu visi dari Tuhan untuk kita bisa mencapai tujuan akhir. Kalau ibu gak punya visi tadi, saya gak nyampe ke Jakarta loh. Karena aku punya visi mau ke Jakarta, mau ke Central Park Mall, makanya aku bisa kesini hari ini. Kalau aku bilang sama supir, kita jalan-jalan kemana Bu? Gak tahu, kok jalan-jalan aja. Ya gak tahu mau kemana. Betul? Yang kelima adalah apa?
hidup adalah sementara. Makanya maksimal dalam hidup ini. Dan yang terakhir, hidup harus dinikmatin dengan bagaimana cara bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan berkati, saya undang kita berdiri. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus yang baik. Ya, kita